Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GPDI City on a Hill. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengikuti ibadah online berikut ini, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, persiapkan yang terbaik. Carilah tempat yang paling baik untuk kita bisa mengikuti ibadah online ini. Saya juga mengajak setiap kita untuk kita memberikan persembahan melalui QR Code yang berikut ini, dan pembayaran dapat dilakukan melalui semua platform pembayaran digital. Atau Bapak Ibu bisa melakukannya melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Pastikan setiap kita diberkati. Mari nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Datang juga mereka ya. Ada juga Mr. Bean. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Benar Tuhan, kami rindu lebih dalam untuk mengasihi Engkau. Kami rindu lebih dalam dekat dengan Engkau. Kami rindu berkenan di hati-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita ada di sini melakukan semua ini karena kita ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Ya enggak? Amen. Semua yang ada di sini ingin mengasihi Tuhan lebih lagi kan? Ya. Tadi lagunya katakan lebih dalam lagi ku mengasihimu. Gimana caranya kita bisa lebih dalam lagi mengasihi Tuhan? Kalau hati kita sudah punya kerinduan, gimana kita bisa mengasihi Tuhan lebih dalam lagi? Nah, tentu kita akan belajar dari firman Allah. Sebagaimana kita mengikut Tuhan, kita akan lihat para pengikut Tuhan di zaman Alkitab. Bagaimana mereka lebih dalam lagi mengikut Tuhan. Nah, kita lihat beberapa tipe pengikut. Yuk kita buka dulu di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Saya minta tolong Anita baca. Matius 5 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, perhatikan dulu ayat yang pertama. Siapa sesungguhnya menjadi pengikut dan pendengar Yesus yang sungguh? Saya bacakan sekali lagi. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Siapa pendengar Yesus yang sungguh? Orang banyak. Murid-murid. Orang banyak, murid-murid. Nah, mana yang benar nih? Ayo, orang banyak atau murid-murid? Untuk menjawab itu, kita lihat dulu. Kita mundur di pasal 4. Di pasal 4, coba minta tolong Inu baca Matius 4 ayat 23-24. Oke. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya dan menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan pasal 5 dan pasal 6 ini, akan menjadi jelas ternyata ada dua golongan orang yang mengikut Yesus. Yuk, siapa saja mereka?
murid-murid dan orang banyak. dan orang Ya. banyak. Jadi orang banyak dan murid-murid. Nah, sekarang pertanyaannya, pasti harusnya ada perbedaan antara orang banyak dan murid-murid. Apa yang membedakan orang banyak dan murid-murid? Dan bagaimana sikap Yesus terhadap orang banyak dan murid-murid? Menurut kalian, mengapa orang banyak mengikuti Yesus? Kalau menurut saya tadi ayat yang tadi kan dikatakan bahwa tersiar kabar bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan penyakit. Jadi istilahnya Yesus terkenal. Sudah terkenal. Oke, ada lagi pendapat lain? Kalau kata saya sih mereka membutuhkan pertolongan Yesus. Mereka butuh disembuhkan. Jadi mereka ikut sama Yesus. Oke, ya. Ada dua golongan nanti ya, tapi kita bahas dulu. Ada orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus karena mereka menemukan Yesus adalah penolong yang sejati. Yesus adalah penyembuh. Yesus pembuat mujizat. Mereka tahu dia penolong yang sejati. Dan memang tidak salah untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus penolong sejati buat kita juga. Amin. Dia sanggup menolong semua persoalan kita. Dia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Itu sebabnya saya kira layak kita memuji Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Dia. Amin. Amin. Ya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Jehovah Shalom sang damai, Jehovah Shalom sang damai. Yesus penolong yang sungguh. Dia pemberkat yang sejati. Bahkan dia adalah juru selamat. Jadi tidak salah mencari pertolongan dan berkat di dalam Yesus. Namun di zaman Yesus banyak orang berbondong-bondong mencari dan menginginkan Yesus hanya karena mereka ingin dapat pertolongan dan berkatnya saja. Dan kita lihat juga hari-hari ini banyak orang yang menjadi Kristen. Ingin ketemu Yesus. Supaya apa? Mereka disembuhkan, cari kesembuhan. Supaya mereka diberkati, cari berkat. Supaya mereka apa? Dapat pertolongan. Terjadi juga hari-hari ini. Orang-orang berbondong-bondong hanya untuk diberkati. Tetapi kalau orang mencari Yesus sebaliknya. Pernahkah kita berpikir, Yesus mencari pengikut yang seperti apa? Siapakah yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang sejati? Kalau kita kembali ke ayat 1, Santi tolong baca lagi ayat 1, karena kita harus tekankan ayat 1 ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lihat, Yesus melihat orang banyak. Artinya Yesus sadari keadaan orang itu. Yesus ada hadir bagi mereka.
Namun di hadapan banyak orang itu, Yesus naik ke atas bukit dan duduk di sana. Ketika Yesus naik ke atas bukit, siapa yang mendekat kepada Yesus? Murid-murid. Murid. Oke. Perhatikan ya. Ternyata pertanyaan kita tadi, kalau kita mau lebih mengasihi Tuhan lebih lagi, Yesus akan membawa kita ke tempat yang tinggi. Ketika Yesus ada di tempat yang tinggi, Yesus mau kita berada di tempat yang tinggi. Namun masalah di tempat yang tinggi ini tidak banyak orang ikut ke sana. Orang yang mau mengikut Yesus ke tempat yang tinggi adalah orang Kristen yang sejati. Adalah orang Kristen yang memiliki kualitas murid. Maksudnya Kak, ke tempat yang tinggi? Tempat yang tinggi. Oke. Di ayat ini ada makna yang dalam. Ada hal yang luar biasa ketika Yesus katakan tempat yang tinggi. Selalu kita akan melihat bagaimana Alkitab menjawab Alkitab ya. Jadi tempat yang tinggi pertama ada 3 hal yang kita akan lihat. Pelajaran tempat yang tinggi. Yang pertama, tempat yang tinggi kita diingatkan tempat yang tinggi di Perjanjian Lama. Yaitu apa? Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini adalah tempat Allah memberikan hukum Taurat melalui Musa untuk orang Israel. Di Perjanjian Lama, di atas Gunung Sinai diberikan hukum Taurat. Namun di Perjanjian Baru, di atas bukit, lewat khotbah di atas bukit, Yesus datang memberi bukan hukum Taurat, tetapi hukum anugerah. Apa bedanya hukum Taurat dan hukum anugerah? Hukum Taurat menunjukkan ketidakbenaran kita, namun tidak sanggup menolong kita. Jadi hukum Taurat datang untuk apa? Memberikan penghakiman. Bahkan artinya membawa kita kepada kematian. Itu sebabnya Perjanjian Lama banyak sekali kita melihat tentang kutuk. Tetapi hukum anugerah adalah anugerah melalui iman kita bisa dibenarkan. Nah, jadi yang pertama adalah gunung yang tinggi, tempat yang tinggi adalah kita mesti naik. Untuk apa? Bertemu dengan Injil Tuhan, bertemu dengan hukum anugerah. Yang kedua, bicara tentang tempat yang tinggi, pasti kita familiar dengan semua ini. Yaitu apa? Bukit Golgota atau Bukit Kalvari. Tempat ini adalah tempat Yesus memikul salib dan dia terarah ke Golgota atau ke Kalvari ini. Bahkan di atas bukit ini Yesus mati dan tersalibkan dan mati di sana. Coba lihat ya, saya rindu seseorang baca Matius 16 ayat 24 untuk mengerti apa arti tempat yang tinggi di sini. Silakan Andri baca. Matius 16 ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, Erna baca Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, tempat yang tinggi ini ternyata tempat yang memang banyak orang tidak mau pergi ke sana. Karena mereka tahu tempat ini seperti yang kita baca di dalam kedua ayat di atas. Tempat tinggi, tempat untuk memikul salib. Tempat menyangkali diri. Saudara, kalau kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi, kita harus naik ke tempat yang tinggi. Artinya apa? Kita harus mau menyangkali diri kita. Dan kita berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, namun kehendak-Mu yang jadi.
Yang kedua bahkan Tuhan katakan yang mau mengikut aja bukan hanya menyangkali ini, tapi memikul salibnya. Apa artinya memikul salib? Memikul salib tidak lain adalah apa? Menuju kematian. Bukan hanya sangkali diri, bahkan ketika kita memikul salib kita mematikan keakuan kita. Kita mematikan keegoan kita. Kita mati terhadap diri sendiri. Sehingga apa? Kristus hidup di dalam kita. Dan kalau kita lihat, tadi kita sudah lihat. Tempat yang tinggi pertama tadi, gambaran Gunung Sinai dan ya, kota di atas bukit. Yang kedua, Golgota. Nah, yang ketiga ini menarik sekali. Apa yang terjadi ketika kita mengikut Tuhan, naik ke tempat yang tinggi, menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, perhatikan, makna tempat yang tinggi ditemukan dalam Wahyu pasal 21 ayat 9b dan yang ke-10. Silakan, tolong Anita baca. Wahyu 21 ayat 9b sampai 10. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Tempat yang tinggi yang ketiga adalah tempat di mana Yerusalem baru kita temukan. Yerusalem baru di mana Yesus memerintah sebagai raja segala raja. Tempat dia menyatakan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tempat dia menyatakan pemerintahannya seutuhnya. Kerajaan Allah dimanifestasikan sepenuhnya. Tetapi bukan hanya itu, jangan lupa. Di situ kita menemukan pengantin perempuan, mempelai anak domba. Itu tidak lain adalah kita semua. Jadi tempat yang tinggi itu bukan hanya satu tempat yang kita tuju. Tempat yang tinggi adalah sesuatu yang menjadi sasaran. Kita menjadi sesuatu itu. Bukan hanya satu tempat, tapi satu keadaan, satu kondisi. Kita bukan hanya, saya sering katakan, kita bukan hanya pergi ke surga. Tapi yang paling penting kita layak untuk surga. Amin. Nah, kalau bicara seperti ini, saudara mau ikut Yesus? Amin. Terus mau ikut Yesus? Amin. Oke, mari kita nyatakan komitmen kita bahwa kita mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, aniaya dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, aniaya dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. I have decided to follow Jesus.
No turning back. 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 Amin. Amen. Sungguh itu keputusan saudara untuk ikut Yesus. Sekalipun harus menyangkali diri, memikul salib, bahkan mungkin akan ada aniaya kepada orang yang tidak kenal Tuhan, maka mereka juga karena tidak menghargai Tuhan, tidak akan menghargai kita. Kalau itu keputusan kita, mari kita lihat lebih lanjut lagi. Ada berkat Tuhan buat mereka yang naik ke tempat yang tinggi. Yuk kita baca sekarang ayat 2 dan 3 dalam Matius pasal 5 ini. Silakan, Andri tolong baca sekali lagi. Matius 5 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wow. Lihat, ketika murid-murid mendekat kepada Yesus, naik ke tempat yang tinggi, dia mulai mengajar mereka. Tapi tahukah saudara, bahasa aslinya berkata dia bukan mengajar secara eksklusif saja, tetapi Yesus mengajar pengajaran yang eksklusif. Di sini Yesus memberi sesuatu, kalau kita akan baca selanjutnya pasal 5, 6, 7, bukan doktrin yang rumit, tetapi sesuatu yang praktis untuk dilakukan. Walau itu sangat bertentangan dengan konsep ilmu atau filsafat dunia atau tradisi manusia. Tetapi itu sungguh-sungguh adalah pengajaran buat mereka yang menjadi warga, yang layak menjadi warga kerajaan surga. Dan yang lebih penting, Yesus menunjukkan apa karakteristik, apa ciri, apa sifat, apa hakikinya seorang murid yang layak bagi kerajaan surga. Nah, kalau kita lihat, menurut kalian dari ayat ini, apa karakteristik, sifat atau ciri atau hakiki seorang murid menurut ayat ini? Kalau kata saya sih berbahagia. Berbahagia. Bahagia. Semua pengen bahagia ya. Ya. Oke, apalagi? Memiliki kerajaan Allah, Kak. Memiliki kerajaan Allah. Oke, semua dari ayat itu. Kalau gitu apalagi yang saudara bisa temukan? Miskin di hadapan Allah. Wow. Miskin di hadapan Allah. Ya karena semua tertulis di Alkitab. Ya saudara nggak salah memang. Ya, jadi kalau kita simpulkan ayat ini ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berbahagia adalah hasil yang artinya kita mengalami kenikmatan di dalam Tuhan. Karena kita memiliki kerajaan Allah. Dan itulah yang dimaksud ayat ini. Kebahagiaan dan kerajaan Allah adalah dampak, adalah hasil atau akibatnya. Namun saudara perhatikan, penyebabnya atau sumbernya tidak lain adalah miskin di hadapan Allah. Nah, untuk mendapatkan kerajaan Allah dan menikmati kebahagiaan yang sejati, seorang murid adalah seorang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa aslinya sih sebenarnya miskin di dalam roh. Tapi kalian mengerti nggak apa artinya sekali lagi bahagia? Happy. 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 Sentosa, apalagi? Sejahtera. Sejahtera. Maksudnya makmur ya. Ya. Maksudnya tidak kekurangan. Ya, Amen. sebenarnya kata berbahagia ini luar biasa sekali artinya. Berbahagia, saya simpulkannya aja supaya kita mudah mengerti. Berbahagia artinya penuh sukacita Amin. yang benar. Amen. Ya. Ada kepuasan yang sungguh. Karena apa? Karena Allah memberkati dan berkenan kepada seseorang.
Itulah arti berbahagia. Kita bukan hanya menikmati berkat dari Tuhan, tetapi kita juga diperkenan oleh si pemberkat itu, yaitu Tuhan sendiri. Amin. 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 Saudara ingat kan ada ayat berkata, berkat Tuhan tidak ada duka cita di dalamnya. Amin. Amin. Banyak orang mungkin sekarang kelihatannya happy, tapi seringkali kalau dia happy karena apa? Karena lagi liburan, karena lagi punya duit. Enggak, ketika itu habis, happy-nya hilang. Banyak orang kelihatan sejahtera, kelihatan makmur, enggak kekurangan. Soal finansial, propertinya begitu banyak. Tapi seringkali, siapa yang sering banyak kita dengar bunuh diri, bermasalah? Justru orang yang kelihatan sejahtera. Jadi, bahagia yang sejati adalah seperti yang dikatakan tadi. Apa artinya? Kita diberkati, namun diperkenan oleh si pemberi berkat. Wow. Nah, kalau si empunya kerajaan surga, nah itu artinya apa tuh? Oke, Empunya empunya kerajaan kerajaan sorga. Ya. Saya balik sekarang. Siapa Raja Sorga? Allah. Tuhan Yesus, Hmm. Allah, Oke, ya. Tuhan. Nah, empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu apa? Atau kerajaan Allah itu apa? Ketika Tuhan memerintah, itulah sorga sebetulnya. Kerajaan sorga adalah pemerintahan Tuhan yang berdaulat atas hidup seseorang. Akibatnya ia mengalami sorga. Ketika kita mengizinkan Tuhan memerintah seluruhnya dalam hidup kita, mulai dari roh, jiwa, dan tubuh kita, kita mengalami sorga. Kenapa? Coba lihat ya. Di ayat, tolong misalnya baca dulu. Matius 12 ayat 28. Oke. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lihat, kerajaan Allah datang ketika apa? Ada kuasa. Iblis diusir, perbuatannya dihalaukan. Itu artinya karena Allah memerintah di situ. Terjadilah surga. Saya bilang tadi, contoh, di surga ada sakit penyakit? Ada. Di surga ada kemiskinan? Di surga ada kekacauan? Tidak. Itulah artinya kerajaan surga atau kerajaan Allah hadir di dalam hidup kita. Tolong Inu baca dulu. Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah lihat, perhatikan di ayat ini ya. Mengecap karunia surgawi. Nah kalau bicara memang kerajaan surga dan kerajaan Allah, ada kerajaan Allah sepenuhnya nanti dimanifestasikan. Itu nanti. Tetapi sekarang kita bisa mencicipi kerajaan surga atau kerajaan Allah saat ini. Sepenuh-penuhnya nanti. Nah sekarang kita baru nyicip. Di sini dikatakan mengecap karunia surgawi. Yang berikut adalah mengecap firman yang baik. Artinya apa? Firman itu sungguh-sungguh mengubah dan memberkati hidup kita. Bahkan di sini dikatakan mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi kita mengalami semua itu kalau kita empunya kerajaan surga. Kalau kita memiliki kerajaan Allah. Nah kalau gitu apa dong artinya miskin di hadapan Allah ya? Miskin di dalam roh, terus kaitannya apa sih dengan empunya kerajaan surga? Nah ini yang paling penting. Karena tadi janji-janji soalannya. Tapi inilah prasyaratnya. Justru disinilah intinya. Miskin di dalam roh. Nah, inilah yang Tuhan mau. Inilah watak. Inilah ciri. Inilah syarat seorang murid sejati. Inilah hakiki murid sejati. Kalau dia mau mengalami kerajaan sorga. Kalau dia mau masuk kerajaan sorga dan memiliki kerajaan sorga. Nah, miskin di dalam roh. Nah, kata miskin di Alkitab. Di sini selalu ada dua artinya. Miskin artinya orang tidak punya kelebihan untuk berbagi. Hanya sebatas kebutuhan yang paling minimal. Tapi ada yang namanya miskin bahkan
Untuk hidup aja dia susah. Dia bangkrut, dia kere bener. Nah, kata miskin ini seperti ini. Tapi bukan miskin lahiriah. Tuhan gak mau kita jadi miskin. Firman Allah berkata kalau boleh tidak ada yang miskin di antara kita. Tetapi yang dimasukkan miskin di dalam roh ini adalah apa? Di dalam roh kita, bagian kita yang terdalam, kita harus mengosongkan dari semua hal yang lain. Miskin di dalam roh adalah kita berkata, Tuhan, aku kosongkan rohku. Karena yang aku inginkan, yang aku perlukan, yang aku dambakan cuma Engkau seorang. Itu artinya miskin dalam roh. Aku haus hadirat-Mu. Aku haus mengalami Engkau Tuhan. Itulah miskin di dalam roh. Ketika kita berkata seperti itu, kita bahkan berkata, buat kita yang sudah lama jadi orang Kristen, Tuhan, ada lagu dulu pernah berkata begini, ku rindu Kau, ku telah terima, namun tetap rindu akan Engkau. Banyak yang telah ku terima, namun aku tetap haus akan Engkau. Artinya apa? Kita mengosongkan pengetahuan kita yang mungkin menghambat pengenalan kita yang baru akan Tuhan. Kita mengosongkan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman masa lalu. Kita mau berkata, Tuhan, aku butuh lagi yang baru. Aku butuh anggur baru. Aku butuh minyak yang baru. Aku haus akan Engkau. Itulah artinya miskin di dalam roh. Dan hanya ketika kita miskin di dalam roh, apa yang terjadi, saudara? Kitalah yang layak memiliki kerajaan surga. Awalnya kita masuk dalam kerajaan surga. Dan akhirnya apa, saudara? Kita memiliki kerajaan surga. Bahkan kita tinggal dalam kerajaan surga. Tapi nggak nunggu nanti. Saat ini pun kita bisa mengalami surga. Caranya gimana? Mengalami kerajaan Allah dan kerajaan surga. Caranya Tuhan ajarkan. Salah satunya minta. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Di bumi di mana? Di mana kita berada, di mana kita tinggal, kita bekerja, kita berkarya. Seperti yang ada di surga. Bayangkan rumah saudara, kantor saudara, toko saudara, tempat bisnis saudara. Semuanya seperti di surga. Nah, hanya memang jadi masalah kita akan mengerti kenapa kita harus miskin di dalam roh. Bahkan ayat-ayat yang lain dikatakan haus dan lapar akan kebenaran. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, saudara, tadi kayaknya enak banget ya, kerajaan Allah kok penuh kuasa. Kerajaan Allah menyingkirkan kemiskinan, kebodohan, kekacauan, sakit penyakit. Namun seringkali orang bertanya, saya udah lama loh ikut Tuhan, tapi kok masalah saya belum selesai. Saya belum mengalami kerajaan Allah yang sungguh. Disinilah yang penting kita harus belajar. Saya mau tambahkan ayat dulu di dalam Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Membaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong. Dan orang yang menyerongnya mencobai menguasainya. Artinya apa? Kita tahu kerajaan Allah itu powerful. Kuasa Allah tidak bisa dibandingkan dengan kuasa iblis. Apalagi sekedar kuasa manusia. Namun seringkali orang gak bisa melihat kuasa Allah. Mujizat terjadi dalam hidupnya. Kelimpahan terjadi dalam hidup. Kenapa? Karena apa, saudara? Di sini dikatakan kalau dalam bahasa aslinya. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Artinya apa? Bahasa aslinya sebetulnya orang yang rindu. Orang yang haus akan kerajaan Allah. Dia masuk dengan upaya. Dengan force. Dengan usaha yang sungguh-sungguh. Tapi ini bukan berarti bahwa keselamatan kita diusahakan dengan usaha manusia ya. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Demikian juga segala berkat-berkat surga anugerah Tuhan. Tetapi selalu harus diingat. Anugerah Tuhan perlu direspon dengan iman. Kalau kita ingin melihat kerajaan Allah nyata
berkat Allah, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat nyata dalam hidup kita. Kerajaan Allah bukan buat orang Kristen yang leha-leha, yang santai-santai. Orang Kristen yang biasa-biasa. Kerajaan Allah adalah bagi mereka yang sungguh-sungguh antusias untuk kerajaan Allah itu. Orang yang menuntut, orang yang mencari. Itu sebabnya firman Allah katakan. Perhatikan ayat ini sebagai ayat penutup buat kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang miskin di dalam roh, pasti dia akan haus dan lapar. Dia rindu, dia sungguh-sungguh mencari. Bahasa Inggris, seek first. Itulah yang pertama, yang terdahulu yang harus kita usahakan, harus kita cari. Ketika kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan melami kerajaan sorga dalam hidup kita. Amin. Dan itulah berkat ketika kita dibawa ke tempat yang tinggi. Jadi seorang murid adalah orang yang naik ke tempat yang tinggi. Orang yang menuntut, orang yang antusias dengan Tuhan, orang yang bersungguh-sungguh. Itulah artinya ketika menjadi murid yang sejati. Haleluya. Amin. Apapun persoalan kita hari ini, mari kita minta, Tuhan, ajar aku miskin di dalam roh, supaya aku mempunyai kerajaan sorga. Aku menghadirkan kerajaan sorga. Aku masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan ketika Tuhan memerintah, ada mujizat di sana. Amin. Semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Begitu banyak janji yang kita terima. Namun kita rindu melihat janji itu digenapi, bukan? Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tapi ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Apapun yang saudara alami hari ini, keadaan di sekitar saudara, keadaan di hidup saudara, selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Tapi buat engkau yang sudah ikut Tuhan, Tuhan mau membawa engkau ke tempat yang tinggi. Amin. Tempat yang tinggi, tempat anugerah. Amin. Tapi tempat yang tinggi juga, tempat keakuan kita diselesaikan. Namun tempat yang tinggi adalah tempat kemuliaan Tuhan. Amin. Di mana Tuhan mau kita berada dan kita menjadi. Itu sebabnya
Mungkin saudara sedang menanti janji-janji Tuhan hari-hari ini. Rasanya belum terwujud. Kita diingatkan. Apakah engkau murid yang sejati? Apakah engkau murid yang sungguh-sungguh? Apakah engkau miskin di dalam rohmu? Sehingga engkau terus haus dan lapar berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Engkau adalah seorang pencari kerajaan Allah dan kebenarannya melebihi semua yang lain. Lebihi karirmu, lebihi bisnismu, lebihi pasanganmu, lebih yang lain dari dunia ini. Kita kosongkan. Kita berkata kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka engkau akan melihat surga dinyatakan. Amin. Kerajaan Allah dinyatakan. Amin. Janji Tuhan, iya dan amin. Amin. Mari saya berdoa buat kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah. Karena janjimu ya dan amin. Namun bagi kami hari-hari ini yang dalam pergumulan persoalan, kami telah percaya kepadamu. Kami mengikut engkau, namun masih rasa ada banyak masalah, banyak pergumulan. Kami tahu sekarang jawabannya engkau mengangkat kami, membawa kami ke tempat yang tinggi. Di mana kami belajar anugerah-Mu Tuhan. Di mana kami belajar menyangkali diri, menyalipkan keakuan kami. Namun kami juga belajar beriman, berpengharapan. Hidup dalam kemuliaan, hidup duduk bersama Kristus di dalam tempat yang tinggi. Hamba berdoa biar hati seorang murid ada pada kami semua. Ada bagi saudara yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, namun hamba percaya Allah Roh Kudus yang maha hadir akan terus menyempurnakan firman Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu